Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita masuk pada pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara, kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan ideologi. Nah, ideologi adalah suatu sistem pemikiran atau gagasan yang menjadi landasan, panduan, dan cita-cita dalam kehidupan suatu bangsa. Selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah bahwa Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dan pedoman dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan nasional serta menjadi dasar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. 5 sila Pancasila dan implementasinya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang bermakna mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama. Dengan implementasinya yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua yaitu menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Dan ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermakna menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab. Dengan mengimplementasikan yang pertama yaitu menghormati hak asasi manusia, berlaku adil kepada semua orang tanpa diskriminasi, menjaga sopan santun dan adab dalam interaksi sosial. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang bermakna menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dalam keragaman. Dengan implementasi yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua yaitu menghargai dan menjaga keragaman budaya, suku, dan agama. Yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang bermakna yaitu mengutamakan demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan perwakilan. Dengan mengimplementasikan yang pertama, menghormati hasil musyawarah dan mufakat. Yang kedua, berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna mewujudkan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan mengimplementasikan yaitu mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, membantu sesama yang membutuhkan melalui kegiatan sosial. Yang ketiga, berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki berbagai fungsi penting, di antaranya yaitu sebagai dasar negara. Nah, Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua yaitu sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi pedoman dalam bertingkah laku dan berinteraksi di masyarakat, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila mampu menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya dalam kesatuan bangsa, mengajarkan pentingnya persatuan dan solidaritas dalam menghadapi perbedaan.
peduli lingkungan, membersihkan sampah, menanam pohon, melakukan gerakan minimalis. Yang ke-10, membantu saudara kita yang mengalami bencana. Setelah kita mengetahui apa saja yang perlu diamalkan dalam ideologi, perlu kita ketahui tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila dalam praktiknya. Nah, implementasi Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti radikalisme, adanya paham-paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kesenjangan sosial. Masih adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dan korupsi. Nah, berlaku praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Selanjutnya, intoleransi. Ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menerima perbedaan. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan komitmen dari seluruh elemen masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai sistem filsafat dengan 5 prinsip panduan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, bermusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan, dan keadilan sosial bagi semua warga Indonesia. Nah, Pancasila berfungsi sebagai filsafat bangsa, dasar negara, dan negara Republik Indonesia. Sebagai kerangka filsafat, Pancasila mencerminkan pandangan, cita-cita, dan gagasan yang membentuk inti ideologinya. Para pendiri Indonesia menciptakan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan nilai-nilai filsafat. Nah, sistem filsafat Pancasila didasarkan pada teori filsafat dan menunjukkan ciri-ciri pemikiran filsafat. Selain itu, ia berfungsi sebagai panduan untuk sikap, perilaku, dan tindakan. Dalam konteks ini, Pancasila adalah sebuah filsafat. Oleh karena itu, Pancasila berbeda dari sistem filsafat lainnya karena karakteristiknya yang unik. Prinsip-prinsip Pancasila tidak boleh saling bertentangan. Selain itu, sistem ini terstruktur secara hierarkis. Sebagai kerangka filsafat, Pancasila mewakili penyelidikan kritis dan logis. Sebagai landasan tatanan politik dan realitas budaya negara dengan tujuan mencapai pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Nah, secara mendasar, sebuah sistem filsafat adalah jaringan ajaran tentang realitas, di mana sebuah sistem filsafat adalah keseluruhan yang terstruktur dan menyeluruh yang bertujuan mencapai tujuan tertentu. Secara umum, setiap sistem filsafat mencerminkan nilai-nilai suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Mengapa penting bagi mahasiswa memahami Pancasila secara filsafat? Hal ini disebabkan oleh kursus Pancasila di tingkat perguruan tinggi, yang dimana Pancasila adalah filsafat, dasar, dan negara Republik Indonesia. 5 prinsip panduannya adalah kepercayaan kepada satu Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang dikemudikan oleh kebijaksanaan perwakilan, dan keadilan sosial bagi semua warga Indonesia. Nah, Pancasila adalah sebuah sistem filsafat yang menggambarkan keyakinan, cita-cita, dan sudut pandang ideologis yang mendasar. Nah, Pancasila adalah sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai filsafat yang dikembangkan oleh para pendiri Indonesia. Selanjutnya, tujuan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu Pancasila kadang-kadang disebut sebagai ideologi bangsa karena sistem filsafat yang dapat memelihara identitas dan pandangan tentang bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai kerangka filsafat, yang dimana Pancasila bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat materi dan spiritual rakyat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila adalah tantangan untuk mengatasi globalisasi sebagai filosofi. Yang keempat, kerangka intelektual Pancasila berfungsi sebagai panduan untuk perilaku dan pemikiran masyarakat Indonesia. Selanjutnya,
Apa saja sih aliran sistem Pancasila? Yang pertama yaitu ontologi, sebuah aliran filsafat Pancasila yang berargumen bahwa keadilan, moralitas, dan eksistensi Tuhan membuat mungkin prinsip inti sistem ini, yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat ada dalam kenyataan. Yang kedua, emosionalitas, aliran filsafat Pancasila yang mengkaji ilmu alam berbasis teori. Yang pertama, teori korespondensi, kebenaran yang menekankan kesesuaian fakta dan data. Selanjutnya, teori korespondensi kebenaran yang menekankan aplikabilitas informasi dan fakta yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Selanjutnya, teori kebenaran pragmatis yang menekankan informasi yang dianggap menguntungkan. Selanjutnya, kebenaran berdasarkan konsensus yang sering disebut sebagai teori konsensus kebenaran, yang dimana kebenaran berdasarkan pengalaman dikenal sebagai teori empiris kebenaran, sementara kebenaran yang berasal dari intuisi dikenal sebagai teori intuisi kebenaran, data dan fakta yang dapat diuji secara ilmiah. Selanjutnya, teori kebenaran pragmatis, yaitu kebenaran yang dianggap memberikan manfaat. Teori konsensus kebenaran, yaitu kebenaran berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, teori empiris kebenaran, yaitu kebenaran berdasarkan pengalaman. Teori intuisi kebenaran adalah kebenaran yang berasal langsung dari indera manusia atau akal. Selanjutnya, teori kebenaran rasional, yaitu kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat. Selanjutnya, teori kebenaran yang diungkapkan adalah kebenaran mutlak. Dapat disimpulkan dari teori ini bahwa Pancasila adalah pengetahuan ilmiah yang dapat diuji dan diperiksa kebenarannya. Yang ketiga yaitu aksiologi, sebuah bagian dari filsafat Pancasila yang membahas topik yang harus bermanfaat dengan mempertimbangkan penggunaan dan keagamaannya. Menurut Notonegoro, aksiosofi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu nilai-nilai vital yang merupakan kebutuhan bagi eksistensi manusia. Kedua, nilai-nilai materi yang merupakan kebutuhan untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Ketiga, nilai-nilai spiritual yang meliputi kebutuhan akan agama, kebaikan, kebenaran, dan keindahan jiwa manusia. Nah, penjelasan ini mengarah pada kesimpulan bahwa Pancasila adalah suatu ideal spiritual yang tidak dapat meninggalkan nilai-nilai penting dan nilai-nilai materi. Yang keempat, antropologi, sebuah subset dari sistem filsafat Pancasila yang mengkaji sifat monopluralis dari sifat manusia yang mencakup sifat monodualistik dari jiwa dan tubuh makhluk monodualistik yang mandiri, makhluk monodualistik dari Tuhan, dan individu monodualistik dan sosial. Sebagai sistem filsafat, antropologi mencerminkan beberapa prinsip dan nilai-nilai penting. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ketuhanan, yang dimana Pancasila mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini mencerminkan pandangan bahwa manusia adalah makhluk spiritual dan memiliki kewajiban moral terhadap Tuhan. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana Pancasila menekankan pentingnya menjunjung tinggi martabat manusia dan menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Ini mencerminkan nilai-nilai antropologis yang menyoroti hak asasi manusia dan martabat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang dimana Pancasila menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman. Ini mencerminkan pandangan bahwa manusia berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya, namun tetap satu bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana Pancasila menekankan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, merupakan aspek antropologi sosial yang penting. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang dimana Pancasila menggarisbawahi pentingnya menciptakan masyarakat yang adil, yang dimana kesempatan,
hak dan kesejahteraan sosial tersebar merata. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai sistem filsafat antropologi mencerminkan pandangan tentang manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan tata nilai yang mendasari masyarakat Indonesia. Ini juga mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berbudaya dalam keragaman yang ada. Nah, Pancasila sebagai dasar filsafat negara memiliki implikasi dalam 3 aspek utama dalam kehidupan bernegara, yaitu aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek hukum. Nah, Pancasila dalam masing-masing aspek, yang pertama yaitu aspek ekonomi, yang dimana keadilan sosial. Nilai ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Dalam konteks ekonomi, ini mengartikan perlunya pembagian kekayaan dan peluang ekonomi yang lebih merata bagi seluruh rakyat. Nah, Pancasila mendorong kebijakan ekonomi yang mengurangi kesenjangan sosial dan mengutamakan pemberdayaan ekonomi rakyat. Yang kedua, aspek hukum, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hukum, nilai ini menuntut perlakuan adil terhadap individu dan kelompok. Ini mengarah sistem hukum yang berlandaskan pada hak asasi manusia dan martabat manusia. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mencerminkan demokrasi dalam pembentukan hukum, di mana hukum harus mencerminkan kepentingan rakyat dan dibuat melalui proses demokratis. Yang ketiga, aspek politik, yang dimana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam politik, nilai ini menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan yang adil. Persatuan Indonesia ini mencerminkan semangat persatuan dalam politik, di mana kebijakan politik harus memelihara kesatuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila memandu kebijakan ekonomi yang adil, sistem hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan sistem politik yang demokratis dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Nah, Pancasila adalah landasan filosofis yang membentuk tatanan negara dalam ketiga aspek ini, dan negara diharapkan untuk menjalankan prinsip-prinsip ini dalam tindakan dan kebijakan mereka. Dari penjelasan sebelumnya, Pancasila bukan hanya sebuah dokumen hukum, tetapi juga sebuah pedoman yang membentuk rangka moral dan etika bagi masyarakat Indonesia, yang dimana sebagai sistem filsafat, ia menegaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai tiang-tiang utama dalam mencapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam masyarakat. Nah, Pancasila juga ini mencerminkan semangat toleransi, keragaman, dan partisipasi aktif dalam proses demokratisasi. Sebagai hasilnya, Pancasila terus menjadi landasan kokoh bagi pembangunan negara dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, dan memegang peran krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan nilai-nilai ini, Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman, yaitu memandu arah menuju masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui apa itu etika. Etika adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan tindakan atau perilaku manusia, khususnya apa yang dianggap benar dan salah. Etika adalah subbidang filsafat yang berkaitan dengan studi sistematis, pembelaan, dan dukungan teori perilaku normatif. Pancasila merupakan seperangkat 5 prinsip yang menjadi pedoman perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu prinsipnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat. Selain itu, Pancasila juga dianggap sebagai sistem etika yang berlandaskan pada 5 sila.
sebagai suatu sistem etika. Pancasila memberikan pedoman bagi individu dalam berperilaku terhadap orang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk yang pertama yaitu menciptakan kerangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang berakhlak mulia dan dinikmati bersama oleh seluruh komponen bangsa. Yang kedua, menetapkan pedoman moral bagi perilaku pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai standar yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan masyarakat di tingkat nasional, negara bagian, dan masyarakat. Ketiga bidang ini, etika lingkungan, etika pemerintahan dan politik, serta etika budaya dan sosial merupakan bagian integral dari etika nasional dan negara, di mana etika ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tentram, damai, dan rukun. Integritas dan kebersamaan, keadilan, ketabahan, dan kemandirian, kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pula dengan moral yang tinggi yang ditanamkan oleh agama dan tradisi bangsa. Nah, ada beberapa alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu mengembangkan dimensi moral, di mana Pancasila dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moral pada setiap individu agar mampu menampilkan spiritualitas dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, memberikan pedoman, di mana Pancasila berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat Indonesia. Nah, di dalamnya ini terkandung nilai-nilai yang dapat membantu masyarakat hidup bersama secara aman dan harmonis. Yang ketiga yaitu memerangi kerusakan moral, di mana Pancasila diperlukan untuk memerangi kerusakan moral di masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba, tidak menghormati orang tua, dan ketidakjujuran. 4. Mencegah korupsi, di mana Pancasila diperlukan untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat negara. Yang kelima, melindungi hak asasi manusia, di mana Pancasila diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Yang keenam yaitu melestarikan lingkungan hidup, di mana Pancasila diperlukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila dianggap sebagai sistem etika yang mencerminkan nilai dan keyakinan masyarakat Indonesia, di mana sumber sejarah, sosiologi, dan politik Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu sumber historis pada masa Orde Lama. Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk filosofis, ground slide atau Baltasyon. Nilai-nilai Pancasila belum ditekankan ke dalam sistem etika. Namun, nilai-nilai moral telah menjadi bagian dari pandangan hidup masyarakat, di mana pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui perantara dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir 187 Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai temuan dari para peneliti BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggarannya yaitu abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Kedua, sumber sosiologis. Banyak budaya Indonesia yang memasukkan kerangka etika Pancasila ke dalam praktik sehari-hari mereka. Misalnya, masyarakat Minangkabau yang mempunyai prinsip bulatkan air dengan wadah, bulatkan kata-kata berdasarkan musyawarah. Nah, dalam bermusyawarah masih banyak kearifan lokal lain yang tersebar di
seluruh Indonesia yang memerlukan penelitian mendalam. Yang ketiga, sumber politik. Sistem politik di Indonesia ini berdampak pada Pancasila sebagai kerangka etika, karena banyak terjadi pelanggaran etika politik pada masa reformasi, yang dimana ketika Pancasila sedang booming sebagai teori etika, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh legislator, gubernur atau hakim negara bagian adalah contoh perilaku tidak etis dalam politik, di mana korupsi di berbagai tingkat pemerintahan negara merupakan akibat dari penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang. Nah, peningkatan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai kerangka etika sangat penting untuk memungkinkan keberhasilan penerapannya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik, sosialisasi, dan advokasi. Argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini terkait langsung dengan pentingnya Pancasila sebagai kerangka etika, di mana Pancasila merupakan landasan filosofis negara Indonesia dan menjadi pedoman tata kelola dan pedoman hidup bangsa. Ini juga merupakan etika yang dapat diikuti oleh masyarakat untuk bertindak dengan benar dalam lingkungan kelompok sebagai warga negara. Kemiskinan, korupsi, penegakan hukum yang tidak memadai, rendahnya kualitas pendidikan, ketidakadilan sosial, dan banyak kesulitan lainnya menjangkiti Indonesia sebagai sebuah bangsa, dan menyoroti pentingnya Pancasila sebagai filosofi etika yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah ini. Nah, Pancasila dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut dengan memberikan kerangka perilaku etis dan mengedepankan nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kesulitan yang dihadapi Indonesia hanya dapat diatasi apabila cita-cita yang dianut oleh Pancasila diinternalisasikan dan diamalkan oleh setiap individu di tanah air. Pancasila sebagai sistem karakter pengembangan pengetahuan. Nah, pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Disinilah peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi sangat penting. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian dan jati diri bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter bangsa. Nah, pendidikan karakter berbasis Pancasila bertujuan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter yang kuat, bermoral, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila sebagai sistem karakter dalam pengembangan pengetahuan memiliki makna yang sangat mendalam, yang dimana setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip dan nilai yang bisa membentuk karakter individu serta memengaruhi cara kita mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan. Penjelasan secara rinci mengenai setiap sila dalam Pancasila dan kaitannya dengan sistem karakter dalam pengembangan pengetahuan. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama ini mengajarkan bahwa kita harus memiliki rasa takwa dan kesadaran diri terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Dalam konteks pengembangan pengetahuan, beberapa hal yang relevan adalah etika dalam pengetahuan. Pancasila mengajarkan agar ilmu pengetahuan digunakan dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita mengembangkan pengetahuan, kita harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Hal ini penting agar pengetahuan yang
ketahui hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang lebih besar yang hanya dapat dipahami oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, penghargaan terhadap agama dan keyakinan. Dalam mengembangkan pengetahuan, kita harus menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Nah, pengetahuan tidak boleh digunakan untuk mengintimidasi atau merendahkan keyakinan orang lain. Kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini mengedepankan prinsip penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia, di mana dalam pengembangan pengetahuan, nilai ini mengajarkan hal-hal berikut. Pertama, humanisme dalam ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini mencakup pengembangan ilmu yang mendukung kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, serta menghindari segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Empati dalam berilmu, di mana seorang ilmuwan atau pembelajar harus memiliki empati terhadap kondisi orang lain dan mempertimbangkan dampak dari pengetahuannya terhadap masyarakat. Misalnya dalam bidang kedokteran, teknik, dan ilmu sosial, hasil penelitian harus bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, penghargaan terhadap perbedaan, di mana ilmu pengetahuan harus mengajarkan kita untuk menerima keragaman budaya, ras, suku, dan agama. Oleh karena itu, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kita perlu menekankan kesetaraan dan perlakuan adil terhadap setiap individu. 3. Persatuan Indonesia, di mana sila ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam konteks pengembangan pengetahuan, hal ini mengarah pada kolaborasi dalam penelitian, di mana pengembangan pengetahuan seringkali memerlukan kerjasama lintas disiplin dan antara berbagai pihak. Nah, nilai persatuan mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah bersama, baik di tingkat lokal maupun global. Saling berbagi pengetahuan. Sila ini mendorong terbentuknya suatu komunitas akademik atau ilmiah yang saling mendukung berbagai hasil penelitian dan berkolaborasi demi kemajuan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi seluruh bangsa. Selanjutnya, menghargai keberagaman dalam ilmu, di mana dalam ilmu pengetahuan kita juga perlu menghargai perbedaan pendapat dan metode, serta menjadikan keberagaman tersebut sebagai kekuatan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas. Sila keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila ini mengajarkan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Dalam dunia pengetahuan, sila ini terkait diskusi dan debat ilmiah. Pancasila mengajarkan pentingnya dialog dan diskusi dalam pengembangan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bukanlah sesuatu yang diperoleh secara tunggal, tetapi melalui proses pertukaran gagasan, saling kritik, sintesis berbagai pemikiran, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan ilmiah. Dalam dunia riset dan teknologi, keputusan bijaksana yang sangat penting, terutama dalam memilih topik penelitian yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, keputusan tersebut harus mempertimbangkan semua aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, partisipasi yang inklusif. Semua pihak harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tidak hanya kelompok tertentu, tetapi juga masyarakat luas yang terdampak oleh pengetahuan tersebut. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pada pentingnya kesejahteraan sosial dan keadilan. Dalam pengembangan pengetahuan, nilai-nilai tercermin dalam yaitu akses yang setara terhadap pengetahuan. Semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan informasi. Tidak boleh ada kesenjangan antara kelompok kaya,
Selanjutnya, penyebaran pengetahuan secara merata. Agar keadilan sosial terwujud, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilakukan dengan cara yang adil dan merata, agar tidak ada daerah atau kelompok yang tertinggal dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan praktik pendidikan karakter berdasarkan penelitian yang relevan. Indonesia memiliki banyak keragaman mulai dari budaya, etnis, ras, dan agama yang berbeda-beda di seluruh bagiannya. Dalam hal ini tentu saja diperlukan sesuatu yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menghindari terjadinya perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan. Nah, peningkatan globalisasi saat ini sangat berperan dalam menciptakan berbagai macam masalah dan hambatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gagasan dan keyakinan baru dari negara luar yang masuk ke Indonesia dan bertentangan dengan prinsip Pancasila akibat dari semakin cepatnya laju globalisasi. Hal ini tentunya memberikan dampak negatif terhadap nilai-nilai Pancasila, dan untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila maka perlu adanya penguatan ideologi dan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan fundamental dalam membentuk generasi muda Indonesia yang berkarakter mulia. Nah, Pancasila mempunyai peran yang signifikan dalam menumbuhkan sikap dan kepribadian yang positif bagi peserta didik, termasuk dalamnya mahasiswa. Kelima sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial memuat esensi karakter bangsa yang berintegritas, berjiwa gotong royong, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam praktik pendidikan karakter menjadi kunci utama untuk membangun generasi muda yang tangguh, penanaman sikap toleransi, rasa nasionalisme, jiwa demokrasi, kepedulian sosial, dan karakter jujur bertanggung jawab melalui berbagai kegiatan sekolah dapat menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila merupakan investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, generasi muda di Indonesia akan menjadi penerus bangsa yang berkarakter mulia dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Karena selain Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, Pancasila juga memiliki peran vital sebagai pedoman dalam setiap aktivitas di berbagai bidang masyarakat Indonesia. Dikarenakan kefleksibelannya dalam mengikuti perkembangan zaman serta kemampuannya dalam mencakup semua jajaran lini masyarakat, sehingga dijadikanlah Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai dasar negara yang merupakan fungsi pokok. Fungsi Pancasila lainnya diantaranya yaitu sebagai ideologi bangsa, pandangan hidup, jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur, dan lain-lain. Sedangkan yang berkaitan dengan kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila juga berperan penting dalam tatanan negara serta dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.
penjelasan tentang fungsi dan peran Pancasila yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah yang pertama, sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia. Yang kedua, suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, cita-cita hukum bagi dasar negara. Yang keempat, merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara, pelaksana pemerintahan, MPR dengan ketetapan nomor 298 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kelima, norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu fungsi Pancasila sebagai pandangan memiliki nilai-nilai yang dipergunakan sebagai arahan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki artian luas jika dibandingkan dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup mencakup seluruh dan aktivitas masyarakat bangsa Indonesia serta penyelenggara negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa, di mana ideologi secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan gagasan, keyakinan, ide-ide, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang berkaitan dengan peraturan tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan, di antaranya yaitu bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang politik, termasuk bidang pertahanan dan keamanan, bidang keagamaan. Nah, dalam fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat dua bentuk ideologi, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Nah, ideologi tertutup yaitu ide atau pemikiran berasal dari luar diri masyarakat sehingga keberadaannya dipaksakan dan masyarakat tidak merasa memiliki. Sedangkan ideologi terbuka yaitu Pancasila adalah kristalisasi dari ide-ide, keyakinan, cita-cita masyarakat Indonesia sendiri sehingga masyarakat telah memilikinya ide-ide atau cita-cita atau nilai-nilai dari Pancasila bersifat tetap. Yang keempat, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memiliki arti bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum diatur dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Yang kelima, fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Menurut A.G. Pringgodinto, Pancasila telah ada sejak adanya negara Indonesia, di mana Pancasila memiliki ciri khas yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sedangkan menurut Friedrich Karl filsafat, setiap bangsa memiliki vulgus, yaitu jiwa atau bangsa atau jiwa rakyat yang masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, lahirnya Pancasila bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang keenam, fungsi Pancasila sebagai identitas nasional. Nah, identitas nasional adalah tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Salah satu identitas nasional adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mencakup unsur-unsur pembentuk identitas nasional, yakni agama, suku bangsa, bahasa, dan kebudayaan yang sangat beragam dan majemuk. Yang ketujuh, fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nah, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Pancasila mampu mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat, ide, serta tujuan negara. Pancasila sebagai filsafat memiliki karakteristik sistem filsafat tersendiri yang berbeda dengan filsafat yang lainnya. Di antaranya yaitu
katnya sebagai suatu kenyataan hidup bangsa yang tumbuh berkembang dalam dalam sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu substansi artinya unsur permanen atau asli atau primer. Pancasila sebagai suatu yang mandiri, unsur-unsurnya bersumber dari dirinya sendiri. Pancasila sebagai suatu realita, yang artinya Pancasila ada di dalam diri manusia Indonesia dan masyarakat kehidupan sehari-hari. 8. Fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, cita-cita bangsa telah tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 2 yang bunyinya kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan tujuan negara yang tercantum di dalam alinea keempat yaitu berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa, maka disusun negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Maka dari itu, Pancasila menjadi intisari dari cita-cita dan tujuan bangsa yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. 9. Fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Pancasila, yang dimana mengandung wawasan dengan hakikat, tujuan, asal, nilai dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hal ini juga didasarkan pada sisi historis sejarah sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis atau hukum tercantum dalam pembukaan UUD 1945, ketetapan nomor 20 MPRS tahun 1966, Jo ketetapan MPR dan ketetapan nomor 9 MPR 1978. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR maupun DPR. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat diuraikan sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum di Indonesia yang dijelaskan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, yang dimana meliputi suasana dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hal-hal yang menjiwai pada waktu proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tercermin dalam pasal-pasal mewujudkan cita-cita hukum dari hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Nah, mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar yang berisikan mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan dan adil dan beradab, merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintah. Hal ini dapat dipahami karena penting bagi penyelenggara atau pelaksana negara. Maka dari itu, masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Secara luas, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. KBBI mendefinisikan
Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, diterangkan Muhammad Syamsuddin dan kawan-kawan dalam pendidikan Pancasila, yaitu menempatkan Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan, di mana kedudukan atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau dari berbagai aspek, yakni aspek historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa.